Apa itu bentuk-bentuk riba? Riba jahiliyah. Bentuk pertama, seseorang memberikan pinjaman 10 keping uang emas selama waktu yang ditentukan dengan syarat nanti dibayar sebanyak 11 keping uang emas. Dia berikan pinjaman 10, dikembalikan nanti dalam waktu tertentu yang disepakati dengan jumlah 11. Ini banyak dalam kehidupan. Semua bank seperti ini kan ya. Kalau Anda butuh permodalan, butuh modal, datang ke bank, mengajukan kredit, pasti ada pertambahan. Ini riba. Abu Jahal udah seperti ini. Gak ada yang baru. Gak perlu Anda belajar ekonomi, belajar ke Abu Jahal. Ini sudah ada. Ngapain juga sekolah tinggi-tinggi kalau cuma mempelajari pinjam sekian bayar berlebih? Belajar ke Abu Jahal sana sudah. Kemudian bentuk yang kedua, seseorang meminjam 10 keping uang emas. Bila jatuh tempo pelunasan dan ia belum mampu membayar, ia mengatakan, beri saya masa tangguh, nanti piutang Anda akan saya tambah. Dia pinjam 10 keping selama 1 minggu. 1 minggu qadarullah tidak mampu bayar, menurut perkiraan akan ada uang yang didapat, tetapi tidak. Lalu dia mengatakan kepada pemberi pinjaman, beri saya masa tempo lagi, seminggu lagi, saya tambah hutang 10 juta tadi. Bentuk yang ketiga, seseorang memberikan pinjaman modal usaha 100 keping uang emas. Ini permodalan. Setiap bulannya ia mendapat bunga 2 keping uang emas. 2% per bulan, tapi per tahun 24%. Kalau hitung-hitungan bisnis, 24% per tahun itu besar atau kecil? Bisa nggak terbayar? Modal laba dari sebuah keuntungan usaha bisa nggak 100% dalam setahun? Sangat bisa. Jual sembako setahun mungkin untung bisa 1000%. Di modal 100 juta mungkin bisa 1 miliar. Bila telah sampai masa ditentukan, 2%-nya dapat tiap bulan 2%, 2 keping, 2 keping, sampai waktu ditentukan pinjam berapa lama, umpamanya setahun. Dia harus kembalikan 100 kepingnya utuh. Jika dia telat melunasi, maka ia harus membayar denda keterlambatan atau penalti yang terkadang rasionya lebih besar daripada bunga bulanan. Kemudian bentuk yang terakhir, seseorang membeli barang dengan cara tidak tunai. Beli barang atau beli jasa. Barang diterima dulu atau jasa diterima dulu, nanti pembayarannya belakangan. Bila dia belum lunasi hutang pada saat jatuh tempo, maka ia harus membayar denda keterlambatan selain melunasi hutang pokok. Kalau ini mungkin hampir bisa dikatakan sedikit jamaah yang selamat dari kasus ini. Beli barang atau jasa dengan tidak tunai, kemudian ada persyaratan bila terlambat pelunasan, ada pertambahan. Maka ini dia riba yang dilakukan di jahiliyah. Identifikasi di sekitar kita, kemudian jauhi dan hindari. Minta kepada mereka untuk bisa merubahnya. Anda bukan budak dari riba, tapi hamba Allah Azza wa Jalla yang taat kepada Allah Azza wa Jalla.